Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara untuk memberikan tugas kepada siswa dan siswi dalam pelajaran kimia dalam bentuk percobaan virtual atau virtual lab. Ini ada contoh satu tugas, uh, judulnya simple saja, ini cuma percobaan aja, membuat dan menguji larutan buffer. Oke, ini ada instruksinya ada 10. Intinya mereka nanti akan membuat uh, lab report ya, laporan laboratorium. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi virtual lab ini. Ini bisa diklik dan di download, lalu diekstrak. Setelah diekstrak diinstal. Setelah diinstal nanti akan terlihat seperti ini. Setelah diinstal virtual lab 2.1.0. Lalu kita klik yang tentu saja bagian aplikasinya yang ini, kemudian kita akan punya nanti seperti ini kira-kira penampakannya. Nah setelah itu ini sudah siap, nanti lab kita sudah siap. Nah sekarang kita harus menuruti perintah di dalam soal ini. Lengkapilah tabel variabel, ya ini nanti bisa dilengkapi. Kemudian ini kan nanti bisa dilengkapi. Kemudian buatlah daftar alat, oke. Buat langkah kerja, nah ini dia yang mungkin nomor 3 ini intinya. Dia diminta untuk membuat buffer ya. Buffernya itu NaOH sama CH3COH. Dia butuhnya 50 ml NaOH, 100 ml CH3COH, konsentrasinya sama-sama 0,1. Nanti setelah jadi buffer kita sudah membuat ya, mengujinya, baru nanti ditambah dengan penambahan NaOH secara penambahan HCl secara bertahap 0,1 molar. Harusnya kalau buffernya berhasil ya dia harusnya pH-nya tidak berubah. Nanti harus ada pengumpulan data. Makanya nanti ada buatlah tabel pengumpulan data. Nah, tapi yang akan dibahas di sini bukan pembuatan lab report ya, tapi bagaimana nanti caranya ini dicobakan di softwarenya tadi. Setelah kita punya aplikasi ini, maka yang pertama kita butuh apa saja tadi? Kita butuhnya adalah NaOH 50 ml 0,1 molar. Kita lihat di sini di aplikasi ini secara umum. Ini di sini ada ruangan yang menyimpan bahan-bahan, kira-kira begitu, ada distilled water, ada stock solution, ini berarti yang pekat-pekat ya. Misalnya kita lihat di sini ada NaOH 19 molar dan seterusnya. Kemudian ini kalau mau ini lagi tinggal klik 2 kali di sini atau klik sekali di bagian ini. Kemudian ada asam kuat, asam lemah, banyak sekali. Nah, kita mau cari NaOH. NaOH itu adalah basa kuat. Jadi kita klik ini 2 kali. Oh, NaOH 0,1, ini kan 0,1, kita taruh di sini. Secara umum biasanya yang kayak dari stock room ini kalau kita keluarkan dari gudang itu volumenya 100 mili biasanya ini maksimalnya. Jadi kalau kita butuh 200 mili kita harus butuh 2 lah gitu. Nah habis itu kita juga butuh, tadi kita butuhnya cuma 50 mili ya, berarti cukup 400 mili. CH3COH kita butuhnya adalah 100 ml 0,1. Kita lihat di sini. CH3COH tentunya adalah weak acid. Di sini kita klik CH3COH. Ya, tidak ada yang 0,1, berarti kita harus encerkan dulu pakai yang 1 molar. Dalam prosedur pengenceran ini mungkin sambil nanti siswa tuh mencoba begini sambil mengira-ngira langkah kerjanya apa saja kan, kira-kira gitu. Oke, pengenceran berarti kita butuh alat ya. Di sini ini alatnya. Ini ada alat. Di sini ada alat lainnya lagi. Kita butuh volumetric flash. Coba kita pakai yang 100 mili ya, labu ukur ini. Kemudian kita butuh pipet juga. Pipet mana dia? Nah, pipetnya mungkin 10 mili aja. Kemudian karena pengenceran ya pastinya kita butuh air, distilled water. Nah, gitu kan, seperti ini. Sebenarnya air ini nanti biasanya ditaruh dulu di ini ya, beaker gitu. Masa galon gini kita pakai kan agak kurang ini. Berarti kita beaker 200 mili misalkan gitu. Pertama, mungkin kita siapkan dulu labu ukurnya di sini. Kemudian kita akan ambil, misalkan karena kita mau encerkan 10 kali lebih encer. Nah ini caranya gini, kita mau ngambil, ceritanya kita mau mengambil
CH3COH ini 10 mili ya. Pakai pipet. Jadi kita drag pipetnya di sini sampai ada warna hijau tambah-tambah, itu kelihatan kan ya. Kita ulangi lagi, kita begini. Nah, ini ada warna hijau. Kalau sudah warna hijau kita bisa lepas. Nah, kita lepas di sini ada bagian-bagiannya. Ini skalanya ya 10 mili karena pipetnya 10 mili. Ini masih kosong berarti. Ini udah siap untuk kita sedot ya. Si cairan CH3COH-nya ini larutannya kita bisa sedot. Sedotnya di mana? Di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini ini ada transfer. Jumlahnya berapa mili? Oh, kita cuma pengen 10, kita ketik 10. Itu udah dalam kurung mili ya, berarti 10 mili. Nah, ini ada dua nih, ada withdraw sama pour. Pour apa pour? Ya gitu lah. Menuangkan sama menarik gitu. Kalau ini panahnya ke atas, ini panahnya ke bawah. Ya udah, kita yang panahnya ke atas itu kita mau nyedot kan, berarti panahnya ke atas. Kita tarik 10 mili. Sudah, ini kita meniskusnya udah benar ya. Kalau sudah benar ya udah, kita sudah tidak butuh lagi pipet ini. Kita akan masukkan 10 mili ini ke, nah ini udah ada tanda tambahnya itu. Kita lepas. Nah, gitu. Nah, ini skalanya sekarang menunjukkan ke si labu ukurnya ini, karena 100 mili ya berarti 100 mili dia. Kita mau tuangkan semua itu tadi 10 mili ke situ, jadi kita ketik lagi sini 10. Di sini kita tuang, pouring. Nah, udah. Oh, salah dong saya. Harusnya ngapain pakai pipet? Harusnya ya bisa juga gitu ya. Ini undo nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia sebenarnya seharusnya prosedurnya ya dari pipet ini kita masukkan ke situ ya. Kalau dari komputer ini ya boleh bisa aja langsung dituang, tapi kan secara prosedural tentu tidak bisa dong kalau di lab seperti itu. Jadi seharusnya pakai ini. Jadi kita ini delete aja dulu. Kita masukin lagi volumetric flashnya. Ini saya terus terang nggak mau ngulang-ngulang ngerekam, jadi ya kalau salah ya tinggal diulangi gini aja. Ini harusnya pakai pipet gini kan ya, kita masukin. Nah, ini udah ada tanda tambahnya, kita masukkan gitu. Di atas ini volumenya 10 mili, di bawah tidak ada sama sekali kosong. Kita pengen masukkan itu 10 semuanya ke bawah. Ini dituang berarti yang panahnya ke bawah ini ya, pour. Nah, gitu. Nah, setelah ini kelihatan di sini adalah dikit ini cairan ini. Ini terus terang kalau cara gedenya saya nggak tahu caranya gimana ya. Nanti kalau udah tahu ya mungkin buat lagi. Habis itu tambah air, walaupun sebenarnya sangat tidak bisa pakai beaker, salah ya secara kimia. Kita pakainya bukan beaker, harusnya kita pakainya adalah silinder. Nah, silinder tapi nggak ada yang 90. Kan kita butuhnya 90 ya biar jadi 100. Ininya ya. Oke lah, kita coba aja. Walaupun ini nanti ketelitiannya jadi bertambah aneh. Nah, ini kita tuangkan seperti sama. Ini yang di ini ya, ini sampai ada tambah-tambahnya, itu ada tambah warna hijau. Kita lepas, baru kita masukin dia. Ini kalau kita misalkan taruh 100 di sini, seandainya kita taruh 100, kita pour, maka akan datang peringatan tidak cukup cuy gitu, overflow. Kenapa? Ya karena kita cuma punya 50 mili, kita mau masukin 100 gitu kan. Ya udah, kita masukin 50 kita tuangkan ke situ. Oh, tadi udah full. Tadi karena udah disok nih kabeh, jadi ini ya nggak bisa dipakai lagi secara ini kan sudah dimasukin gitu. Mana tadi silinder 50 mili, kita masukin lagi ke sini, kita giniin sama tandanya hijau, kemudian kita masukin 50. Yes, alon-alon saja. Kita setelah itu ini udah airnya sudah gitu, tambahin airnya ini. Kita butuh satu lagi ya berarti. Si siapa namanya nih, graduated silindernya, gelas ukurnya yang 50 mili lagi kita tambahin, karena kan kita butuh, sebenarnya kita butuh 90 biar jadi 100. Berarti di sini taruh, ya udah nggak apa-apa, taruh 50 lagi, kita tuangkan di situ. Nah, sekarang ini saatnya kita masukin ke labu ukur. Berarti taruh deketin sini sampai ada hijaunya, kita lepas. Nah, udah posisinya udah mau nuang gini, kita masukin di situ 50 ya kan. 50 masukin sini gitu. Kita butuh 40 lagi. Berarti dari sini yang kedua ini, nah sampai hijau lagi seperti itu. Set. Nah, kita tambahkan tulis 40 baru kita cerung. Nah, gitu. Dan sekarang kita udah nggak butuh lagi mereka berdua ini, kita hapus aja. Kita hapus.
Nah, ini sekarang seharusnya sudah menjadi CH3COH 0,1 molar. Jadi ini kita rename dulu biar kita kasih label lah ya, biar kita ingat ini apa. Caranya klik kanan di bagian yang ada tulisan volumetric flash ini, klik kanan. Terus kita rename. Kita kasih rename di situ CH3COOH 0,1 molar. Nah, udah jadi kan? Nih, udah jadi larutannya. Yang ini kita buang karena udah nggak butuh lagi. Ini juga kita buang aja. Ini juga ya udah kita buang aja. Nah, sekarang kita udah siap untuk membuat buffernya. Kita udah punya bahannya, yaitu NaOH 0,1 dan juga CH3COH 0,1. Selanjutnya ya, taruhlah kita mau melakukannya di sebuah Erlenmeyer ya. Erlenmeyernya 250 ml gitu misalkan. Kita taruh sini. Ini kita tuang. Sebenarnya kalau nuang gini langsung kan nggak mungkin. Karena dia butuhnya 100 ya kalau nggak salah. Kita lihat lagi. Pas berarti. CH3COH-nya 100 ml. Oke, berarti pas kalau 100 ml. Kita bisa tuh masukin ke sini, set. Ini sampai tanda tambahnya ada. Baru kita masukkan semuanya 100. Kita tuangkan, pouring. Nah, udah kosong semua ini. Nah, sekarang NaOH-nya ini kita cuma akan mau masukin 50 mili aja. Ini isinya 100. Nggak mungkin kita masukin langsung ke situ. Jadi ini siswanya nanti mungkin harus ini salah satu koreksinya nanti gitu. Anak ini bisa nggak ngerti nggak kalau itu nggak bisa sebenarnya. Walaupun secara teknis bisa langsung kita campurin situ ya. Tapi kalau di lab aslinya kan nggak bisa. Dia harus pakai misalkan graduated cylinder atau pipette. Dia butuhnya 50 mili tadi ya. Berarti ya udah kita pakai graduated cylinder aja yang 50 mili. Kita masukin ke sini, terus ini kita masukin sampai tanda tambah gini. Terus kita masukin 50 mili aja dari itu, 50 mili. Kita tuangkan set. Sudah pas 50 mili ya nih meniskusnya. Lalu kita buang. Nah, ini kalau ini sebenarnya dua larutan yang udah kita siapin ya. Ini kita mungkin kasih rename lagi. Ini adalah 50 ml apa tadi? NaOH NaOH 0,1 molar 0,1 molar ya gitu. Nah, ini sebenarnya data yang kita punya itu lumayan banyak ini cuma salah satu contoh aja. Ini misalkan begini, di sini ada data suhu, temperature, ada data pH karena NaOH di pH-nya 13. Ini ada konsentrasi H+, konsentrasi OH-, begitu. Bahkan ini kalau ada spektrum misalkan nanti bisa juga kalau mau dibikin. Cuman makanya ini cuma salah satu contoh penggunaan virtual lab ini. Banyak eksperimen yang bisa dilakukan di sini. Nah, sekarang kita campurkan ke sini semuanya ya, karena untuk membuat buffernya. Ini yang di bawah pH-nya 2,88, yang di atas pH-nya 13 tadi ya. Ini kita masukkan semuanya 50 mili. Harusnya kalau kita bener ini kan buffer asam, jadi harusnya ini tetap jadi pH di bawah 7. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Nah, pH-nya 4,76 nih. Oke. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya temperaturenya juga temperaturenya juga nanti bisa dihitung nih. Kalau kita mau entalpi netralisasi sebagainya bisa dari sini nih. Nih, temperaturenya bisa tuh. Nah, ini adalah larutan yang kita sangkakan sebagai buffer. Jadi kita rename, ini adalah buffer kita. Insya Allah ini buffer. Nah, gitu kan. Nah, sekarang saatnya kita membuktikan apakah ini buffer atau enggak. Nah, siswa diminta cara membuktikannya dengan penambahan HCl 0,1 molar. Jadi taruhlah nanti ditambah, dia harus merancang sendiri kan ini. Tambahinnya berapa, Pak? Ya, kamu rancang sendirilah berapa. Makanya nanti di sini ketika dia variabel bebasnya ada data interval sama jarak data. Misalkan data intervalnya dia di sini 0,5. Seandainya dia 0,5 mili, berarti dia akan menambahkan setiap 0,5 ml. Kemudian sampai misalkan dia akan menambahkan sampai 5 mili gitu ya. Berarti ada 10 data point nanti dia kalau kayak gini. Ya udah, sekarang kita tinggal butuh HCl-nya. HCl itu adalah strong acid. Mana dia? Ini dia, strong acid. HCl mudah-mudahan ada. Oh, ini 0,1. Ini daftarnya di sini banyak ya. Tapi kalau nggak ada ya nasib lah. Contohnya di sini H2CO3 tuh kalau nggak salah nggak ada. Di bagian weak acid itu H2CO3 kayaknya nggak ada deh.
Ya kan nggak ada kan, H2CO3 nggak ada di sini. Nah ini HCl-nya sudah ada di sini. Nah untuk membuat ini smart seperti di lab, ini sebenarnya dituangkan ke sini bisa-bisa aja tuh ada tanda tambahnya. Jadi kita berharap mereka melakukan bagaimana layaknya titrasi. Berarti kita mungkin mengharap dia pakai buret 50 mili. Nah ini buret 50 mili ini juga sebenarnya agak-agak ini ya. Ini kita tambah di sini. Nah ini oke. Nah ini kita tuangkan ke sini sampai ada tanda, ini udah ada tanda-tandanya, kita tambahkan. Nah sebenarnya sih ini nanti pasti nggak akan, kalau kita masuk ke 50 mili pasti nggak skalanya 50 karena pasti ada yang di bawah sini ya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa, yang penting kan kita mau ngitung deltanya, kita tuangkan aja. Nah seperti itu. Ini harusnya kalau 50 mili kan dia di 0 ya skalanya, ini kan enggak, jadi kan ada yang segini banyak inilah yang tidak masuk di skala. Makanya kalau seperti ini nanti siswa itu pasti data pengamatannya menurut saya lebih baik menggunakan, kalau kita masukkan sini ya, ini tambah gini. Nah ini udah jadi dicatat nih initial volumenya gitu, volume awalnya ini kira-kira readingnya berapa gitu, pembacaannya adalah 1, berapa nih, nggak kelihatan lagi, 1,3 kayaknya, 1,2 gitu. Jadi nanti mereka pas data pengamatan yang di sini diharapkannya walaupun mereka bilangnya 0,5 mili tapi dia bukan begitu nanti datanya. Datanya adalah pembacaan dari buretnya langsung. Gitu. Jadi walaupun ya mereka tahu lah karena kan mereka akan ngetik di sini udah siap nih untuk dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke situ. Nah, mungkin mereka juga harus catat pH awalnya 4,76 gitu kan. Ini 4,76. Jadi makanya mereka juga ditugaskan untuk membuat data pengamatan di soal nomor, buatlah data hasil percobaan ini. Mungkin kalau mau dibikin pembedaan soal terhadap beberapa jenis siswa, ada yang disuruh begini, ada yang datanya di tabel yang kita udah kasih dari guru juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk saat siswa tertentu dia suruh aja bikin tabel sendiri, kita bisa lihat bisa nggak dia mengumpulkan data dengan benar gitu kan. Nah ini dia bilangnya range-nya 0,5, berarti kita ketik 0,5. Pasti dia harus ada pembacaan awal dari buretnya berapa, kemudian pembacaan awal dari pH buffernya berapa gitu kan. Ini kan pH buffernya ini ya gitu kan, 4,76. Baru kita tuangkan, mudah-mudahan nggak berubah banyak, 4,75. Kalau kita tambah 0, ini udah satu kali nambah nih. Kalau kita tambah yang kedua kalinya, ini dicatat berarti kan sama siswa bikin tabel 4,74, kita tambah lagi 4,73, 4,72, 4,71, terus 4,71, 4,71, 4,70, 4,09 dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah inilah yang akan dicatat siswa dari perubahan ini. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat tabel, kemudian mereka membuat grafik. Jadi grafiknya kan kira-kira nanti harusnya sih grafiknya flat gitu kan, ya mungkin turun sedikit gitu. Nah dari grafik itu mereka ini paling sumbu y-nya, sumbu x-nya nanti berarti independent variable-nya atau variabel bebasnya, sumbu y-nya berarti variabel terikatnya, kira-kira gitu. Nanti baru mereka bisa analisa, oh udah berhasil nih buat buffer gitu kan. Karena nah ini ada sumber-sumber tertentu juga menurut bla 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 ternyata benar, oh ya cocok teorinya begini, yang saya dapat seperti itu. Sehingga analisa mereka bisa komplit. Kesimpulan mereka, oh ya saya sudah berhasil membuat buffer misalnya gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah salah satu yang bisa kita lakukan dengan aplikasi ini. Lumayan sih ini, cuman kecil juga aplikasinya. Linknya nanti ada di deskripsi dan ini mungkin juga bisa diupload soal ini di YouTube. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.